Hai, Sobat Donghua. Tarap Tatara. Merapat-merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Yang akan kita update secara kontinu ya Kak. Oh iya, hari ini harap Sobat berkenan. Subrek, like dan share. Terima kasih. Semoga terhibur. Gasken. Kota Bintang Suci adalah kota bintang kuno. Kota ini sangat tua, memancarkan nafas bertahun-tahun, megah, dan menghangatkan hati. Banyak pejuang datang dan pergi setiap hari, yang sangat luas dan hidup. Sebagai kota sekte, ada banyak legenda yang menyebar di kota Bintang Suci. Teknik kain sutra mur dan bintang sudah lazim di sini, dan jalannya merajalela. Tampaknya tersebar secara acak. Padahal, itu juga mengandung cara misterius. 5 keluarga besar Xingchen Guzong semuanya memiliki tempat tinggal di kota Sengsing. Banyak pria kuat dalam keluarga ditempatkan di sini, dan bahkan banyak generasi muda datang ke kota Sengsing untuk berlatih, sehingga dapat berlatih. Keenam pangeran besar akan membuka, dan seluruh kota suci itu berisik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Di mata ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat keluar. Pada saat ini, Chu Xingyun sedang mengendarai binatang roh terbang, akan memasuki kota Bintang Suci. Dia mengenakan jas hitam dan matanya sedikit tertutup, membiarkan angin kencang menyentuh wajahnya, dan sedikit kekuatan spiritual melilitnya, membuat suara nyanyian pedang rendah, memberikan perasaan yang kuat dan misterius. Berbaring di pelukan Chu Xingyun, jiwa kecil itu tampaknya berjemur di bawah sinar matahari, malas, dan tubuh yang halus terkadang menggosok dan menggelengkan kepalanya, tanpa roh binatang roh misterius kecil, tetapi seperti binatang buas kecil yang lucu. Chu Xingyun tidak sendirian di ketinggian ini. Di sisi kiri dan kanannya, ada sejumlah besar binatang roh terbang. Di belakang adalah sosok keluarga Liu yang berdiri. Ye Qianhan dan Sui Liuxiang juga di antara mereka. Dini hari tadi, ketika matahari yang terik pertama kali terbit, mereka meninggalkan kota bintang yang kosong dan terbang jauh-jauh, dan mereka akan segera mencapai kota Bintang Suci. Liu Guqiong berdiri di bagian atas tim. Dia melihat ke kejauhan dan membekas kota Bintang Suci ke matanya. Perlahan-lahan dia lega dan berkata dengan suara nyaring. Lagi pula, arwah terbang itu berhenti. Liu Guqiong memandang Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, dan berkata, di kota Bintang Suci, 6 gerbang utama telah tiba dan ditempatkan di kota. Arah kami berbeda. Mari kita terpisah di sini. Untuk ketiga orang ini, Liu Guqiong tidak ingin menonton sebentar, dan sekarang dia akan tiba di kota Bintang Suci, dan dia bahkan lebih enggan untuk terus berjalan. Ketiganya adalah generasi yang ganas. Jika Anda tinggal lebih lama, akan ada bahaya besar. Secara khusus, Sui Liuxiang, tanpa sepatah kata pun, langsung pergi ke pembantaian, dapat dikatakan berhati dingin dan tanpa ampun. Tampaknya merasakan implikasi Liu Guqiang, dan Ye Qianhan tertawa ringan dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Liu atas keramahannya yang hangat. Akan ada periode di masa depan. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Qianhan mengambil memimpin, menyapu ke arah depan dengan aroma air, dan segera menghilang. Melihat ini, Chu Xingyun juga meninggalkan tim, menunggangi binatang roh terbang, dan berlari ke gerbang selatan kota Bintang Suci. Lokasi Paviliun Wanjian terletak di daerah itu. Dibandingkan dengan kota Bintang Langit, kota-kota Bintang Suci lebih besar, dengan banyak gunung dan sungai yang mengalir. Dalam hutan-hutan ini, Anda juga dapat melihat banyak istana Zongmen, seperti dunia kecil. Tiba di Paviliun Wanjian terlebih dahulu, dan kemudian jatuh ke Xingyuan di malam hari. Chu Xingyun sudah merencanakan segalanya. Dia juga meninggalkan Paviliun Wanjian untuk jangka waktu tertentu, untuk menghilangkan kecurigaan Brahma tanpa perampokan. Pertama-tama dia harus bergegas kembali ke stasiunnya. Terlebih lagi, ada banyak mata dan telinga, dan ada prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit baginya untuk menyelam ke Falling Star Abyss. Malam adalah waktu terbaik. Memasuki gerbang selatan Holy Star City, ada keributan kebisingan, siluet yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi aliran, dan mudah untuk kehilangan arah dan merasa bingung. Chu Xingyun tidak tinggal banyak. Dia mengangkat langkahnya dan segera berjalan menuju stasiun. Sebaliknya, jiwa kecil itu yang melompat dari lengannya, berdiri di atas bahunya, dan memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu menemukan buah roh yang mengandung kekuatan jiwa? Chu Xingyun memandang Xiao Hun.
Si kecil ini memiliki asal-usul dan kekuatan magis yang tak terduga. Dia menggunakan kekuatan untuk melahap jiwa sebagai dasar kultivasi. Karena telah menelan buah jiwa virtual, nafas memang banyak kekuatan. Jika melekat pada harimau putih, cukup untuk melawan 5 makhluk surgawi. Pada saat ini, Chu Xingyun melihat bahwa jiwa kecil itu sangat bersemangat, dan tanpa sadar mengajukan pertanyaan. Jiwa kecil itu menggelengkan kepalanya, cakar kecilnya melambai, dan kadang-kadang menunjuk ke sisi itu, dan kadang-kadang menunjuk ke sisi ini, 2 mata besar meledak keingintahuan, dan mulutnya bahkan mengoceh. Adegan seperti itu membuat banyak orang di sekitarnya melihatnya dengan terkejut, terutama beberapa pejuang wanita, dan keintiman wajah juga muncul, dan saya ingin menyentuh kucing susu kecil yang lucu ini. Namun, ketika mereka merasakan yang Qi di Chu Xingyun, mereka segera menarik idenya. Alam surga itu kuat, dan kekuatannya kuat. Bahkan di kota suci yang kuat seperti awan, mereka juga adalah penguasa. Kekuatan mereka rendah, mereka tidak berani memprovokasi mereka, dan mereka takut menyebabkan kematian. Kalian, mengapa kamu sangat ingin tahu tentang segalanya? Chu Xingyun memutar matanya, menangkap jiwa kecil di tangannya, dan mengembalikannya ke lengannya. Kucing susu kecil ini terlihat lucu, aku menginginkannya. Pada saat ini, suara sombong datang. Chu Xingyun sedikit menatap, dan melihat batu roh jatuh di kekosongan, jatuh di kakinya, dan kekuatan spiritual samar mengalir, menyebabkan matanya mendingin segera. Melihat ke belakang, seorang pemuda melangkah maju dan menunjuk ke batu roh di tanah. Sebuah batu roh, belilah kucing susu kecil di tangan Anda, apakah ini penjualan yang adil? Pria muda berusia sekitar 20 tahun, dengan sosok langsing, mengenakan baju besi kain ungu emas, wajahnya menunjukkan warna pucat, fitur wajah yang halus. Lengan pria muda itu memegangi seorang wanita. Gaun merah menyala seksinya membuat tubuhnya sempurna. Rambut panjangnya menjuntai seperti air terjun. Dia bisa melihat leher batu giok putih dan terlihat anggun, dengan rasa menggoda di mana-mana. Di belakang keduanya berdiri seorang pria muda dengan sosok kekar. Dia mengenakan baju besi hijau tebal dan wajahnya sangat jelek. Dia berdiri tak bergerak. Tetapi melihat mata wanita menawan itu memandangi jiwa kecil itu, matanya berkilau terang, tentu saja, dia mengira jiwa kecil itu sangat imut, dan kemudian pemuda itu akan mengeluarkan batu roh dan membeli jiwa kecil itu. Chu Xingyun melirik ketiga orang itu dan mengabaikan mereka sama sekali, kecuali bahwa 2 orang muda di depannya memiliki rasa keakraban, seolah-olah mereka telah melihat mereka di suatu tempat. Mengabaikan pengabaian Chu Xingyun, alis wanita mempesona itu berkerut dengan kuat, mengungkapkan jejak penampilan yang tidak menyenangkan, tapi itu menyebar dalam sekejap, dan Liu Mei mengangkat matanya. Dia menatap Chu Xingyun dan bersenandung. Sungguh anak yang sombong, Gu Tianjiao yang terkenal berdiri di depan mata Anda saat ini. Jika Anda mengabaikannya, Anda akan mengabaikan kuil Seng Xiao. Jika kamu tidak ingin membunuh mayat di tempat, segera serahkan kucing kecil ini. Mendengar kata-kata wanita menggoda itu, cahaya terang melintas di mata Chu Xingyun, dan tatapannya sedikit menyempit, dan mendarat di Xie Jun Yut lagi. Tidak heran saya pikir orang ini akrab, dia adalah Gu Tianjiao. Chu Xingyun berbisik di dalam hatinya, memalingkan muka, menatap pemuda yang jelek itu, diam-diam berkata. Dengan cara ini, dia adalah Gu Mang. Kuil Seng Xiao adalah salah satu dari 6 gerbang besar. Adalah Gu Tianjiao dan Gu Mang yang merupakan iblis jenius yang menghadiri 6 dabis kali ini. Di antara 6 gerbang utama, Chu Xingyun paling akrab dengan kuil Seng Xiao. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun menjadi terkenal, tetapi di Gurun Utara, ia masih meninggalkan banyak reputasi terkenal, yang paling terkenal adalah menginjak Gunung Lingqiao dan menghancurkan kuil Seng Xiao. Dahulu kala, sebuah pintu besar benar-benar menjadi debu. Pada saat itu, Chu Xingyun mengeluh dengan kuil Seng Xiao. Di bawah kebencian yang sangat besar, ia mencari informasi di kuil Seng Xiao tanpa tidur, diam-diam mengatur dan memanipulasi semua arah, dan akhirnya membunuh ribuan orang. Gunung Lingqiao. Karena itu, 6 gerbang utama di Wastelen Utara, kecuali 1, menjadi 5 gerbang utama, dan nama Chu Xingyun juga bergema di Wastelen Utara, yang menakutkan dan tidak berani menimbulkan masalah. Itu juga terjadi ketika Chu Xingyun menghancurkan kuil Seng Xiao, pemilik kuil Seng Xiao adalah Gu Tianjiao. Menurut legenda, Gu Tianjiao adalah seorang yatim piatu, dan ia dibawa ke kuil Seng Xiao dan menjadi murid yang berguna.
Sejak awal kultivasinya, Gu Tianjiao telah menunjukkan bakat tirani untuk berkultivasi. Pada usia 20 tahun, ia telah memasuki ranah tingkat ke-7 jiwa surgawi dan menjadi murid sejati pertama kuil Seng Xiao. Orang ini terlihat jahat dan berperilaku seperti murid muda, tetapi Chu Xingyun tahu bahwa orang ini memiliki hati yang dalam dan sangat pandai menyembunyikan dirinya sendiri. Dia tidak pernah diizinkan untuk dipandang sebelah mata. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi penguasa kuil Seng Xiao dan bertanggung jawab atas alam sekte Wanli. Tanpa diduga, setelah reinkarnasi, perjumpaanku dengan dia akan datang begitu tiba-tiba, tetapi hal yang sama adalah bahwa aku dan dia masih lawan. Mata Chu Xingyun terus berevolusi, dan 7 langit Tian-Tian adalah Gu Tianjiao, jelas merupakan saingan. Melihat Chu Xingyun diam, penghinaan samar naik di mata wanita yang menggoda itu. Sekarang di Holy Star City, ada banyak prajurit dan lelaki kuat seperti awan, tetapi protagonis yang sebenarnya adalah 12 jenius iblis dari 6 gerbang sekte utama. Reputasi Gu Tianjiao sangat tinggi, dan banyak orang melakukan segala yang mereka bisa untuk menyenangkan. Bakat orang ini tidak rendah, tetapi dibandingkan dengan Gu Tianjiao, itu dikerdilkan. Setelah mendengar identitasnya, bahkan matanya telah berubah, dan hatinya harus penuh dengan ketakutan dan kejutan. Jika kau bisa membiarkanku mayat di tempat, coba saja. Chu Xingyun tiba-tiba mengeluarkan suara, dan jiwa kecil di lengannya melompat, dan cakar kecil itu melambai, dengan sengaja membuat tampilan tajam dari gigi dan cakar yang terbuka. Namun, itu terlalu mudah, lembut, lucu, tidak hanya tidak ganas, tetapi juga mengungkapkan kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga Gu Tianjiao terkejut, tidak pernah melihat bayi yang begitu pintar. Roh kucing kecil ini sangat tinggi. Agaknya itu bukan binatang roh biasa. Sebuah batu roh, bagaimana bisa dibeli, tetapi pihak lain adalah Gu Tianjiao, saya khawatir anak muda ini akan sial. Kerumunan orang di sekitar berpikir jelas bahwa atas nama Tian Tianjiao, mereka bukan orang asing dan mengetahui temperamen orang ini. Lebih jauh lagi, sebelum permulaan ke-6 orang bijak, status ke-12 jenius itu transenden, dan tidak seorang pun ingin memprovokasi mereka. Bahkan jika mereka memiliki dosa perolehan, mereka hanya bisa mentolerir nada ini. Dalam pandangan mereka, kultivasi Chu Xingyun tidak lemah, tetapi jauh dari lawan Gu Tianjiao. Begitu konflik muncul, dia pasti akan kalah, dan dia bahkan mungkin mati di tempat. Wanita menawan itu mengerutkan kening, tubuhnya yang halus menggeliat-geliat seperti ular air, menghembuskan napas ruolan berkata. Gu Gongzi, orang ini benar-benar kasar, Anda dapat membantu saya memberi saya pelajaran. Itu hanya hal sepele. Gu Tianjiao mencubit bokong wanita cantik yang menarik itu, melambaikan tangannya, gumang di belakangnya segera keluar, tubuh besar itu mendesak, seperti menara besi, ngeri. Saya melihat gumang dengan dingin mendengus dan melangkah lagi, ruang bagian ini tiba-tiba menjadi tertekan, dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan bergabung ke udara, membuat udara bermartabat dan menekan Chu Xingyun. Membunuh Dewa 9 kekuatan. Chu Xingyun tersenyum di sudut mulutnya. Dia terlalu akrab dengan perasaan ini. Ketika Gumang menembak, dia menilai asal napas ini. Dia tidak takut, dan ekspresinya masih santai. Melihat wajah santai Chu Xingyun, Gumang tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, napas lebih tebal keluar darinya, dan kemudian dia berjalan lagi, cahaya ilahi yang bersinar penuh dengan ketekunan. Untuk menekan langit dan langit. Sebenarnya menyadari kekuatan ketujuh, talenta itu tidak buruk. Chu Xingyun tertawa, aunnya mekar, menunjukkan keanggunan Dewa Pedang, dia berdiri di sana, rambutnya yang panjang melayang seperti pedang, nafasnya naik gila, sebenarnya menekan cahaya ilahi menyilaukan Gumang. Niat pertempuran mengamuk melonjak dalam hati Chu Xingyun, dia juga melangkah maju, Jianmang marah, mengubah ini menjadi lautan pedang. Angin kencang bertiup, dan suara tajam meraung melewati. Kemudian, nyala api pedang ekstrim muncul di depan Chu Xingyun. Bilah pedang menghancurkan kekosongan, dan segera memotong cahaya ilahi yang terang pada Gumang. Di belakang Chu Xingyun, sesosok berjalan keluar. Sosok ini memiliki temperamen yang luar biasa, berpakaian putih, memegang pedang panjang, di wajah Junyi, berdiri dalam cuaca dingin, dengan suasana ketidakpedulian terhadap dunia, membuat kelompok itu tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, dan merasa malu. Sosoknya, berdiri di depan Chu Xingyun, langsung menghadap Gumang dan Gu Tianjiao, dan berkata dengan dingin.
6 sekte belum dimulai, apakah Anda begitu ingin mati? Suara seperti angin dingin menyapu ruang angkasa. Kerumunan melihat sosok ini dalam warna putih, dan perasaan takut yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Bahkan ekspresi Gumang juga sedikit berubah, cahaya ilahi mengalir ke seluruh tubuh, seperti musuh. Chu Xingyun menatap pria berbaju putih, dan ada senyum tak berdaya di matanya. Pria ini selalu muncul pada saat yang genting. Gu Tianjiao melepaskan wanita yang menggoda itu, punggungnya lurus dan menatap lelaki berkulit putih itu, dia berkata. Ratusan kegilaan, kau tidak bisa menahan diri terlalu lebar. Aku ingin mengajari orang ini, apa bedanya denganmu? Chu Xingyun melihat adegan ini dan menatap Bailey dengan sedikit keraguan. Dia bisa merasakan bahwa semua orang tampak sangat takut pada kegilaan Bailey, dan dia tidak berani memandang lurus. Mungkinkah dikatakan bahwa dalam beberapa hari ketika Chu Xingyun pergi, tindakan gila apa yang dilakukan Bailey Matman? Pedang gila Bailey telah dipegang di tangannya, dan pedang itu dinyanyikan, dan dia terkejut. Dia menatap acuh tak acuh pada Gu Tianjiao dan berkata dengan suara yang dalam. Jika Anda ingin mengajar siapapun, saya akan mengabaikannya, tetapi Luo Yun saja, Anda tidak memenuhi syarat untuk bergerak, bahkan jika itu hanya rambut, itu tidak akan berhasil. Suara itu jatuh, mata orang banyak berubah lagi, alis Gu Tianjiao semakin kencang, dan dia menatap Chu Xingyun dengan sedikit kejutan, tetapi hanya sesaat kemudian, dia memulihkan penampilannya yang tenang, dan tersenyum ringan, berkata. Ternyata kesalahpahaman. Tawa menyebar, Gu Tianjiao melambaikan tangannya, menekan nafas tubuh Gumang, tangannya sedikit mengepalkan tinjunya, berkata. Ini adalah Tuan Luo Yun, jika ada pelanggaran, saya masih berharap untuk memaafkan Anda, saya itu bukan perkelahian. Ada pepatah dalam pepatah lama, menjangkau dan tidak membuat orang tersenyum, dan ketika orang banyak melihat Gu Tianjiao tersenyum, suasananya segera berkurang. Namun, ekspresi liar Bailey masih dingin. Pedang panjang terangkat, cahaya pedang berkelok-kelok seperti air, dan suara itu acuh tak acuh. Permintaan maaf, apakah itu berguna? Wajah Gu Tianjiao kaku, dan ekspresinya sangat jelek, dan dia menjawab dengan dingin. 6 sekolah utama menetapkan aturan. Sebelum kompetisi, para kontestan tidak diizinkan untuk bertarung, atau saling membunuh. Apakah Anda ingin melanggar aturan? Mendengar kata-kata itu, kerumunan juga menunjukkan tatapan aneh, menilai dari nafas orang gila Bailey, dia tidak ingin mengakhiri masalah ini. Mungkinkah kedua belah pihak benar-benar ingin berkelahi? Aku hanya butuh satu akun, kalau tidak, kau dan aku akan bertarung. Bailey berkata dengan panik dan dingin, pedang di tubuhnya mengalir ke arah Gu Tianjiao dan Gumang, dan suaranya penuh tekad. Ekspresi Gumang dingin, dan dia menatap tajam pada Bailey, dengan sedikit perubahan bentuk. Dia baru saja mengambil setengah langkah, tetapi dihentikan oleh tangan Gu Tianjiao, menghadap Bailey dan berkata. Baiklah, aku akan memberikan Anda memberitahu saya. Begitu suara itu jatuh, Gu Tianjiao segera berbalik, tubuh mengalir deras dan tiba-tiba dia melambaikan tangannya, menembak wanita menawan ke udara. Dia mengucapkan suara dingin, dan energi tak kasat mata yang menakutkan bertabrakan dari segala arah pada wanita yang menawan, dan langsung menghancurkan tubuhnya menjadi kabut. Setelah melakukan ini, Gu Tianjiao berbalik, seolah-olah dia baru saja melakukan hal yang sangat biasa, dan berkata dengan ringan. Apakah Anda puas dengan akun ini? Kerumunan memandang wajah tenang Gu Tianjiao, hatinya berkedut liar. Berbicara dengan lembut, mengangkat tangan untuk membunuh orang, dan bertingkah sangat santai, ini adalah Gu Tianjiao. Bailey mengerutkan kening dengan panik, tampaknya tidak mengharapkan Gu Tianjiao melakukan tindakan seperti itu, tetapi Chu Xingyun berperilaku sangat tenang, berarti Gu Tianjiao, dia sudah mengerti untuk mencapai tujuan, terlepas dari cara, apakah itu aneh. Dengan pedang kembali di lengannya, nafas orang gila Bailey menghilang, dan ekspresi Gu Tianjiao segera kembali ke penampilan malasnya, seperti playboy, dan berkata secara acak, kadang-kadang aku menemukan yang terbaik, sepertinya, aku ingin butuh banyak usaha, tetapi saya akan mengingat urusan hari ini, dan menunggu 6 dabi dibuka, dan kami akan menyelesaikan akun. Setelah dia selesai berbicara, tatapannya menyapu Bailey Mania dan Chu Xingyun, terutama ketika dia melihat Chu Xingyun, jejak kepolosan melintas di matanya dan tersembunyi dalam-dalam, sehingga tidak ada orang luar yang bisa mendeteksinya. Gumang, ayo pergi. Gu Tianjiao berbalik dan pergi dari sini dengan ayunan besar.
Di belakangnya, Gumang dengan cepat mengikuti, satu persatu, dan segera menghilang ke dalam bidang penglihatan. Melihat bahwa keduanya telah pergi, kerumunan tidak berani untuk tinggal terlalu banyak dan tersebar dengan tergesa-gesa, dan pergi ke segala arah, lebih suka mundur 100 meter daripada mendekati terlalu banyak dan tampak ketakutan. Tampaknya kali ini aku tidak akan merasa kesepian untuk 6 perbandingan. Melihat arah kepergian Gu Tianjiao, Chu Xingyun menertawakan dirinya sendiri. Dalam keluarga Liu, dia dihitung oleh Ye Qianhan, dan dia memaafkannya dengan Lin Jingxuan dan Lawson, mengisi keduanya dengan penuh peperangan. Baru saja, menilai dari mata Gu Tianjiao, dia juga menatap Chu Xingyun. Menurut pemahaman Chu Xingyun tentang Gu Tianjiao, ketika 6 kasus dibandingkan, yang terakhir pasti akan menembak dengan segala cara yang mungkin, bahkan, mereka bahkan mungkin mengeluarkan konspirasi dan cara yang tak ada habisnya. 6 kasus Dabi belum dimulai. Kedua kekuatan sudah berdiri di depannya. 3 lainnya bukan lampu hemat bahan bakar, dan mereka pasti akan bergerak. Namun, karena mencela diri sendiri adalah mencela diri sendiri, Chu Xingyun tidak takut, tetapi sebaliknya merasa sangat menantikan, dan memiliki perasaan gembira menghadapi tantangan. Apakah kamu baik-baik saja? Kata-kata gila Bailey terdengar, dan dia memandang Chu Xingyun ke atas dan ke bawah. Dia melihat bahwa latihan kultivasi yang terakhir telah meningkat dan sedikit terkejut. Kamu menerobos. Untungnya. Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum, sedikit membalikkan telapak tangannya, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu antik. Kotak kayu dibuka, dan ada obat mujarab yang lembut berbaring dengan tenang, ukuran ibu jari, seluruh tubuh berwarna merah, ada 7 pola pil di atasnya, dan memancarkan pil samar dan menyegarkan. Ini adalah Tianqi Qiwendan, dibuat khusus olehku. Setelah meminumnya, itu bisa membuat orang-orang roh surga menembus belenggu tanpa menimbulkan efek samping. Kata Chu Xingyun dengan sedikit bangga. Dengan tangannya terentang, dia menyerahkan kotak kayu itu kepada orang gila di depan Bailey. Bailey membeku sejenak, dan bertanya. Apakah kamu ingin mengirim saya? 10 hari kemudian, 6 Dabi akan dimulai. Sebelum Dabi dimulai, terobosan sangat penting. Chu Xingyun mengangguk, dan selama waktu ini, Bailey dengan panik membantunya berkali-kali, dan satu Tianqi berusia 7 tahun. Wendan adalah hadiah kecil untuknya. Bailey menatap obat merah dengan liar, dan ujung mulutnya perlahan melayang. Dia tidak sopan, meraih kotak kayu, dan dengan hati-hati memegangnya di tangannya. Setelah memperhatikannya sebentar, dia meletakkannya di cincin penyimpanan, wajahnya menjulang dengan gembira. Chu Xingyun tidak terlalu peduli. Dia menaikkan langkahnya dan berjalan menuju stasiun Paviliun Wanjian, dan berkata, ketika kamu muncul sekarang, orang-orang di sekitar tampaknya takut padamu. Aku telah melakukan hal kecil yang sepele, dan sudah menjadi seperti ini secara alami dari orang ke orang. Bailey mengangkat bahunya dengan liar. Saat ini, dia tidak memiliki niat untuk membunuh, bahkan dingin, biasa saja. Ada sedikit rasa kedekatan. Hal-hal kecil. Chu Xingyun tertegun, sedikit tidak percaya. Bailey mengangguk dengan marah dan menjelaskan. 2 hari yang lalu, Lin Jingxuan datang ke stasiun. Dia sepertinya datang kepadamu dan mengatakan bahwa dia akan memahami keluhan kedua belah pihak ketika dia berada di 6 Dabi. Chu Xingyun tiba-tiba, tidak heran dia tidak melihat Lin Jingxuan di keluarga Liu, ternyata orang ini bergegas ke kota bintang suci terlebih dahulu. Setelah bertanya, kami hanya tahu bahwa kamu telah tiba di Star City, dan ada kontradiksi dengan Lin Jingxuan. Dia sepertinya sangat membencimu, dan kata-katanya agak tak tertahankan. Bailey berhenti dengan marah, dengan pandangan lurus, dan berkata dengan serius. Pada malam hari, aku membawa pedang panjang dan pergi ke stasiun Gerbang Emas Daluo. Semua 18 penatua yang mengikuti Lin Jingxuan terbunuh. Dan ubin mayat di depan pintu stasiun, menodai tanah dengan darah untuk membantu Anda bernafas. Oke kakak, kita lanjut lagi nanti malam. Dengerin sambil gutai, enak kali ya. Terima kasih.